Baik kawan-kawan, selamat datang kembali untuk analisa saham mingguan. Kali ini saya bahas untuk periode 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 untuk 6 saham big caps ya. Jadi bank terbesar buku 4 yang kapitalisasi pasarnya juga terbesar ya. Yaitu BCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN dan BDMN. Jadi saya bahas 6 saham ya untuk analisa saham mingguan. Kemudian untuk pertama-tama saya bahas mengenai BBCA ya. Sebelum itu bagi yang baru nonton mungkin kalau gambarnya tidak jelas, itu resolusinya dinaikkan ya. Jadi minim setting resolusinya 1080p ya, untuk bisa melihat grafiknya cukup jelas angka-angkanya ya. Kalau tidak 1080p nanti gambarnya agak buram ya, nggak enak gitu dipandang ya. Karena settingnya saya recordnya di HD ya, 1080p ya, paling optimal ya. Kalau kita lihat di sini weekly-nya BBCA dia potensial reversal sih. Dia di sini kita lihat dia memang lower low candle-nya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya, tapi dia berhasil higher high dan higher close. Jadi bentuknya seperti salib gini ya, panjang ya. Jadi ini dia candle-nya dia kalau kita lihat dia bentar ya, mirip doji ya, tapi ini enggak doji ya karena dia opennya 31475, close-nya 31375. Jadi mirip doji tapi bukan doji ya. Nah, kalau mengenai BCA kurang lebih sama dengan analisa saham mingguan sebelumnya ya. Kali minggu lalu penutupan dia berhasil ditutup di atasnya Fibonacci retracement level 38,2%. Tapi kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya dia sempat turun di bawah 38,2%. Hanya saja akhir minggu ini dia cukup bagus ya, bertahan di atasnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 30.900, maksimum di ini ya 29.900. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum pasang trailing stop atau stop loss, jadi pasangnya di 30.900 dan di 29.900. Kalau dia turun lagi di bawah 29.900, ada kemungkinan dia akan menguji area Fibonacci retracement 1,8% nya ya, kurang lebih di area sekitar 27.000, sekitar di sini 27.500an ya. Tapi sebelumnya di sini ada area konsolidasi sekitar area di sini kita lihat sekitar 28.500 sampai dengan 29.500 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 29.900, saran saya sih lebih baik jual dulu karena dia resiko walaupun di sini ada area konsentrasi candle konsolidasi sideways-nya ya 29.500 sampai dengan 28.500 ya. Tapi menurut saya sih dia resiko turun ke bawahnya ini ya sampai dengan Fibonacci retracement level 1,8%. Kalau dia turun di bawahnya 29.900, jadi pasang stopnya, trailing stopnya seperti saya informasikan aja ya, pasangnya di 30.900 dan 29.900. Bagi yang belum punya Pak Sunar, bagaimana kalau saya mau buy BBCA? Kalau mau buy sih boleh-boleh saja. Jadi buy-nya bertahap aja untuk BBCA, karena biasanya setelah bulan April ya sampai Mei itu cenderung big banks itu cenderung lesu ya. Bukan berarti dia nggak bisa naik tinggi, enggak ya. Tapi umumnya apalagi setelah pembagian dividen sentimennya positifnya masih wait and see istilahnya investornya ya, atau tradernya yang biasanya suka trading di BBCA. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif banyak-banyak. Nanti kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 31850 buy. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 31850 buy, naik lagi ke atasnya 32575 buy. Target price-nya dia akan menguji untuk breakout di atasnya 23,6% nya, yaitu kurang lebih di 33600. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 33600 ya, dia ada kemungkinan mencapai target kurang lebih di area sekitar sini ya, 35.250 sampai dengan 35.800. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya informasikan tadi ya. Kalau mau bawaan weakness Pak Sunar, buy di mana? Kalau bawaan weakness buy di sekitar sini tanggung sih, mendingan tunggu kurang lebih minim ya sekitar 28.500 sampai dengan 29.500 ya, di area konsolidasi ini
Jadi yang pingin buy on weakness ya kurang lebih sekitar sini. Tapi tunggu kalau dia ada konfirmasi rebound ya, bukan berarti sampai di area sini terus langsung beli, enggak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound, jadi turun dia rebound, apalagi kalau breakout di atasnya 29500 ya kan, di sini hanya 29500 boleh buy. Jadi tekniknya seperti itu ya. Jadi kita tunggu konfirmasi ya, atau tunggu sekalian di area kurang lebih sekitar di sini ya 27.500an ya. Itu saran saya untuk BBCA. Kemudian untuk BBRI kalau kita lihat di sini dia candlenya dia higher high higher low, hanya saja closingnya jelek. Maaf, itu weekly ya. Maaf tadi weekly ya. Jadi kita lihat di sini candlenya untuk weekly-nya minggu lalu dia higher high, lower low, kemudian untuk close-nya di sini dia lower close ya, jadi kurang begitu bagus ya, kurang lebih dia masih mencoba untuk breakout ke atasnya ini ya, 4450 ya, di 4460 di sini hanya minggu lalu hanya 4460 ya kan? Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 42 level ya, 4280 dan di 4120 ya. Jadi kalau turun di bawah 4120 ada kemungkinan besar dia akan menguji level ini ya. Swing low-nya di sini nih 3950, di sini juga 3960. Jadi 3950. Jadi kalau turun di bawahnya 4120 ada kemungkinan dia menguji di bawahnya 3950 ya. Jadi hati-hati, lebih baik kalau turun bawah 4120 saya sih jual dulu kalau yang trading ya. Kalau investasi ya lain lagi nanti ceritanya ya. Saya bahas yang trading dulu untuk swing ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4460 ya, atau minimal ini ya, swing high di bukan swing high ya, di sini high 31 Maret ya, 4480. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4480 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena kalau kita lihat di sini ini sideways-nya lama ya, terus dia sideways-nya lama kurang lebih di area sekitar 4600 sampai dengan 4880 ya, sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi sideways-nya dia lama, kalau mau trading buy boleh-boleh saja tapi secukupnya aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4480 ya buy. Target pertamanya checkpointnya di sini ya, kurang lebih di area 4780. Kalau dia naik lagi ke 4780 boleh tambah lagi boleh, maka targetnya 4880. Maaf. Kalau dia naik lagi ke atas 4880, maka target berikutnya dia akan mencoba untuk breakout ke atas 4950 ya. Itu untuk BBRI. Perlu diingat di sini bagi yang beli BBRI ya, jangan terlalu banyak untuk minggu ini ya. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Karena kita lihat di sini volumenya rata-rata 5 hari dia cenderung turun ya. Terus kemudian kita lihat dari sejak dia ini ya terkoreksi ya, gagal bertahan di atasnya, di sini kita lihat di hanya 4780 ya, dia gagal bertahan di atasnya 4780, dia mulai turun-turun, dia sahamnya naik, volumenya naik, kemudian sideways turun-turun, volumenya dia di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas, kalau volumenya masih rendah di bawah rata-rata 5 harinya ya, karena saya sih belinya jangan terlalu banyak ya. Jadi belinya bertahap, mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya, di sini kita lihat 480 ya, itu minim buy pertama. Kalau dia berhasil naik ke atas 4480 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Harga pertamanya di 4780 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi 4780, dia akan menguji 4880. Naik lagi ke atas 4880 boleh tambah lagi, dia akan menguji level yang ini ya, 4950. Jadi itu BBRI, saran saya sih buy-nya bertahap aja. Nah, seperti itu. Kalau mau buy on weakness ya, minim sih salah saya sih tunggu di area sekitar ini ya, 3950-an sampai dengan 3850. Jadi kurang lebih di area sekitar 38,2%-nya ke atas sedikit ya.
Jadi sekitar 3950. Itu bagi yang suka yang ingin buy on weakness ya. Tapi bukan berarti nyentuh 3950 atau nyentuh 3850 langsung buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia sudah koreksi turun kemudian dia berhasil rebound naik ke atasnya barusan kita buy ya. Jadi kita tunggu konfirmasi ya. Nanti saya informasikan di analisa saham mingguan. Kalau misalnya sudah boleh bagus, boleh buy, nanti saya informasikan di minggu-minggu selanjutnya ya. Jadi kalau rajin menonton, tenang aja, saya bantu ya. Jadi analisa saham saya ini nggak pasti 100% benar atau akurat enggak ya. Jadi analisa teknikal itu nggak bisa mengatur market ya. Jadi market itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal ya. Yang penting tetap disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Berikutnya saya bahas mengenai BMRI. Kita lihat di BMRI, dia masih menguji lagi ya level 38,2% nya ya. Dia cenderung sideways memang ya, sudah lama ya. Naik sedikit ke atasnya 33,6%, kemudian turun lagi di area sekitar 8,2%. Jadi kurang lebih marketnya ya wait and see lah seperti ini ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di area 6.200 dan 6125 ya. Itu bagi yang sudah punya BMRI. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, Pak mau trading buy BMRI boleh atau enggak? Ya boleh aja. Saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.550 buy. Targetnya cek poin pertama di 6850 ya. Kalau naik lagi ke atas 6850 maka dia akan berusaha untuk naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini 7100-an ya. 7100. Kalau dia naik ke atas 7100 ada kemungkinan dia akan breakout ke atas 7450 ya. Jadi saran saya buy-nya bertahap aja, naik ke atas 6550 buy, naik lagi ke atasnya 6850 boleh buy lagi tambah lagi ya, average up atau buy up. Kemudian naik lagi ke atasnya 7100 boleh tambah lagi. Kalau dia bertahan di atas 7100 ada kemungkinan dia untuk breakout ke atas 7450. Kalau dia breakout ke atas 7450, kalau menurut vibrasi extension level 1,2% di sekitar 8.500-an ya. Tapi minim ini kalau kita lihat di sini ada swing high-nya ya. Di sini kita lihat swing high-nya tanggal 20 Februari 2020 dia di 8.050. Jadi target 8.000 masih memungkinkan ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 7450, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up karena dia kan kemungkinan besar bisa mencapai kurang lebih sekitar 8.000-an ya. Ini targetnya di sini. Jadi untuk perbankan Bank Mandiri kalau dia berhasil naik lagi, jangan takut atau ragu-ragu ya. Asal pasang trailing stop dan stop loss aja. Ya mudah-mudahan sampai ke tujuannya. Gitu. Jadi kita jangan sampai mendoakan yang jelek, kita doakan yang baik-baik aja supaya indeksnya naik lagi gitu ya. Jangan sampai karena mengharapkan harga murah, Pak saya doakan ya indeksnya turun lagi supaya saya dapat harga murah. Nah itu adalah sifat yang jelek ya, karena ada yang beli saham investasi dia inginnya tujuannya baik ya, untuk anak sekolah, mungkin untuk beragama yang agama muslim untuk naik haji gitu ya. Jadi kita doakan yang baik-baik aja selalu. Untuk BBNI untuk saham mingguan kita lihat di sini dia higher low, lower high candlenya ya. Close-nya dia sebentar saya lihat di sini dia lower close ya. Jadi sebetulnya dia masih sideways di sekitar area 23,6% ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5.800 dan maksimum stop lossnya di 5.550 ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya 5.550, saran saya sih jual dulu karena dia akan menguji level 38,2%-nya. Itu ya. Di sini kita lihat level supportnya. Jadi yang belum punya BBNI kalau mau buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.100 ya minggu ini ya. Kalau dia naik ke atas 6.100 buy. Target terdekatnya kurang lebih di sekitar area ini ya, 6.400-an. Kalau dia naik lagi ke atas 6.400 maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 6.750. Minim targetnya kurang lebih ya 6.675 lah dikasih ya. Jadi buy-nya mulai kalau dia sudah berhasil
naik ke atas 1100 buy, naik lagi ke atas 1400 buy. Maka mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 6750. Kalau dia breakout ke atas 6750, nah Fibonacci extensionnya gimana? Kita lihat di sini. Maka targetnya kalau dia berhasil naik ke atas 6750, targetnya kurang lebih di Fibonacci extension level 127,2% ya. Ini di level 7950. Jadi masih memungkinkan ke sana. Jadi kalau breakout jangan ragu-ragu untuk buyback atau average up atau buy up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6750. Ada kemungkinan besar dia sampai ya di sekitar 7950 sampai dengan 8000. Itu target price-nya. Kemudian yang tipenya buy on weakness, Pak Sunar, saya sukanya buy on weakness. Ya, saran saya kalau buy on weakness ya ada dua level ya, sekitar 5550 dan 5300-an ya di sini. Di sini kita lihat 5250 lah. Jadi kita tunggu di 5550 atau 5250. Jadi bukan nangkap pisau jatuh, enggak ya. Jangan salah paham. Saya nggak pernah menyarankan orang lain untuk nangkap pisau jatuh istilahnya, harganya downtrend, breakdown support kok tambah disuruh beli, enggak ya. Kalau mau buy weakness ya tunggu kalau dia nanti kalau misalnya koreksi ya, saya nggak mengharapkan koreksi ya, mudah-mudahan dia naik. Misalnya koreksi, kemudian kalau dia berhasil rebound naik ke atasnya levelnya ini ya, dimantul istilahnya. Jadi kalau bola dipantulkan, dia mantul ke bawah ya, kena tanah dia mantul. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 5550 barusan buy. Tapi lihat juga volumenya ya, buy-nya jangan terlalu banyak karena ini volumenya cenderung lesu ya. Sebelumnya awal-awal tahun kalau kita lihat di sini mulai dari kejatuhannya ya, ini banyak orang akumulasi di sini ya. Volumenya dia rata-rata tinggi, cuma akhir-akhir ini mulai sekitar awal Februari ya, dia sudah mulai lesu ya, volumenya rendah gitu ya. Jadi kalau beli sih jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kalau naik ditambah lagi atau average up ya, seperti itu. Itu untuk BBNI. Kemudian untuk BBTN kalau kita lihat di sini candlenya jelek ya minggu ini ya. Dia candlenya lower high, lower low dan lower close. Dia ditutup di bawahnya 38,2% ya. Yang belum pasang stop lossnya itu pasang aja stop lossnya di level 1570 dan di level 1505. Kalau dia turun di banyak 1505, ada kemungkinan dia terkoreksi sampai dengan Fibonacci retracement level 1,8% ya, kurang lebih sekitar 1280 sampai dengan 1300-an ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya 1505, jadi stop lossnya di dua level aja bagi yang sudah punya 1570 dan 1505. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, saya sih tunggu minimal kalau dia berhasil rebound ke atas 1675 ya, barusan buy. Itu minimal. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1675 buy. Tapi buy-nya juga jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat di sini mingguannya dia masih lumayan kuat ya koreksinya, tekanan koreksinya. 6 minggu terakhir ini dia candlenya merah semua ya, weekly-nya. Jadi kalau dia naik, buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Paling cepat kalau ingin curi start ya 1675 naik buy, naik ke atas 1675 buy. Atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1770 ya. Di sini kita lihat swing low di sini 1765, di sini swing hanya 1770. Kalau dia berhasil naik ke atas 1770 buy, saran saya minimal di sana. Atau kalau mau bertahap ya naik ke atas 1675 buy, kemudian naik lagi ke atas 1770 tambah lagi, naik lagi ke atasnya 1875 buy lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout mencapai target di atasnya 2020, naik ke atas 2030, saya sudah sebut sebelumnya ya, naik ke atas 2030 boleh tambah lagi buy up average up. Maka targetnya kurang lebih 2180. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2180, apakah bisa naik lagi? Bisa, ada kemungkinan bisa. Maka targetnya adalah Fibonacci extension level 127,2%, kurang lebih di sekitar area 2580 ya kalau Fibonacci extension 127,2%. Tapi di sini kita lihat ada high candle weekly-nya kurang lebih di area sekitar 2490 ya. Jadi itu targetnya 2490 kalau dia berhasil naik breakout ke atas 2180. Itu untuk BBTN ya. Kemudian untuk BDMN Bank Danamon
kita lihat di sini weekly-nya dia lower high, lower low, dan lower close ya. Ditutup di bawahnya 1,8%. Di bawahnya Fibonacci retracement level 1,8% ya. Jadi yang sudah punya saham ini sudah turun di bawahnya 1,8%. Jadi saran saya kalau minggu ini dia lower dari 2610. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2610, lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level 2400-an ya. Ini di level Fibonacci retracement level 78,6%-nya. Bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2800 ya. Ini kurang lebih di area Fibonacci retracement level 50%-nya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2800 di sini ya. Kalau sudah berhasil naik ke atasnya di sini ya, baru buy. Targetnya di mana ya? Targetnya di Fibonacci retracement 8,2% ya di sini ya. Itu sekitar 2960-an ya. Sampai 2970 ya, 2960 lah. Kalau dia naik lagi ke atas 2960, boleh tambah lagi personal boleh. Kalau dia naik lagi ke atas 2960, maka targetnya adalah kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement level 23,6%, kurang lebih sekitar area 3160 sampai dengan 3220-an ya, itu targetnya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ya, 8,2%. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level ya lumayan rapi ya. Jadi saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, yang belum pernah belajar ilmu Fibonacci retracement dan extension bisa lihat video saya, ada linknya di video description di bawah ini ya. Ini saya sudah gambarkan sebelumnya ya. Fibonacci retracement 23,6% lumayan rapi ya. Ini adalah resistennya, dia susah untuk tembus ke atas, jadi ini resistennya ya. Dia turun lagi, tembus lagi ke bawah, ini supportnya dia acuannya 38,2% ya. Ini kurang lebih ya. Kita lihat ini, nah, akurat nggak akurat ya sini ya. Ini kita lihat akurat ya. Dia gagal bertahan di atasnya 38,2% ya. Dia pasti turunnya kemana ya? Ke area 50%. Kurang lebih areanya sekarang lebih sekitar area ini kan. Nah ini kurang lebih areanya. Oh dia gagal bertahan di atasnya 50%, turun lagi kemana ya? Ke 61,8%. Ini kurang lebih area konsentrasi candlenya untuk supportnya ya. Jadi minggu ini dia akan istilahnya testing supportnya dari Fibonacci retracement 1,8% ya. Jadi pasang aja stop lossnya turun di bawahnya 2610 atau kalau turun di bawahnya 2530 ya. Kita lihat di swing high-nya di sini 13 November di 2530 itu maksimum ya. Turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu. Jadi sekian mengenai BDMN ya. Jadi untuk analisa saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BDMN sudah saya bahas untuk analisa saham mingguan 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021. Sekian dan terima kasih.